Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Rizal dari kampus CGU. Dan di sini ada teman saya. Saya Raja Bulala dan saya adalah seorang tenaga pengajar. Tepatnya pelajar PKN juga saya juga bisa sih. Dan saya hari ini akan mewawancarai Ripai. Dan lembaga hari ini yaitu Demokrasi Pancasila. Nggak salah apa ya? Ya, langsung saja. Jadi, oke Pai. Jadi lu ini mahasiswa CIK, itu berarti Jakarta Global University kan ya? Iya. Nah, menurut pandangan sebagai mahasiswa ini bagaimana sih demokrasi itu? Apa sih demokrasi di mahasiswa itu? Menurut gua sebagai mahasiswa kan kita harus lihat juga demokrasi itu kan penting banget ya. Soalnya kan karena demokrasi itu kan kayak memberi kita suara dalam menentukan arah negara. Terus di Indonesia juga kita punya demokrasi Pancasila yang unik-unik, di mana musyawarah dan gotong royong tuh jadi kuncinya. Nah, makanya tentu saja dengan ada tantangan kayak adanya korupsi, terus adanya kekurangan kesadaran politik. Nah, di masyarakat. Nah, tapi saya tuh sebagai generasi muda bisa berperan aktif di demokrasi. Kita lebih baik. Jadi buat kita sih yang masyarakat kan tuh mahasiswa, ayo kita ikut berkontribusi sih. Menurut saya gitu aja. Oke, begitu saja. Berarti yang didepankan ini tentang gotong royong dan kesatuan dan bangsa. Iya, betul. Oke, baik. Selanjutnya ini di Pai. Kan yang pernah kita dengar pas lagi ini tahun panas ya Pak ya. Ada pemilihan presiden dan juga pemilihan pilkada kepala daerah nih. Nah, jadi kan berapa titik itu agama dimainkan dalam posisi demokrasi. Nah, itu agama itu boleh nggak sih Pak untuk disatukan oleh demokrasi gitu? Misalnya gitu boleh nggak? Kalau menurut saya sih ya, kalau nanyain soal agama, dan demokrasi, kita tuh harus saling melengkapi aja sih, kayak ya harus saling melengkapi, tapi dengan cara yang bijak. Agama bisa memberikan nilai moral kan, dan etika yang penting juga dalam kehidupan. Makanya yang penting makanya kita tuh harus ikut juga sih ajarannya, untuk ajaran agama juga. Ya intinya harus bijak-bijak lah soal agama gitu, sama ajarannya harus kayak toleransi, keadilan, gitu-gitu aja sih. Gimana? Berarti yang di ini berarti agama itu boleh ya? Iya, betul. Boleh. Nah, Pak, ini kan negara demokrasi ini banyak ya, seperti Indonesia, ada juga seperti Amerika, ada juga Rusia. Nah, menurut apa sih yang menjadi bedanya demokrasi Indonesia dengan negara-negara lain itu kan? Kalau menurut gue ya, demokrasi di Indonesia itu memiliki beberapa perbedaan sih yang mencolok, kayak dibandingkan dengan sistem demokrasi di negara lain ya. Kayak secara keseluruhan, meskipun prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti pemilihan umum, terus kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia berlaku di banyak negara kan. Terus ya seperti kayak konteks sejarah budaya, terus dan sosial yang berbeda. Jadi dia tuh kayak menciptakan variasi dalam praktik demokrasi di setiap negara gitu. Berarti istilahnya Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetap satu, berbeda-beda bentuk demokrasi, titik satu demokrasi Pak ya. Oke, baik. Selanjutnya ini Pak ya. Jadi yang biasa kita hidup berarti Pancasila ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari Pancasila itu gimana sih untuk mempraktekkan dalam sehari-hari ke masyarakat itu? Kalau menurut gue ya, dalam menerapkan nilai Pancasila, kita dapat membangun kayak masyarakat lebih harmonis, terus adil dan sejahtera. Soalnya kan Pancasila tuh bukan hanya sekedar simbol, tapi juga dia tuh pedoman yang dapat membantu kita dalam
berinteraksi dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara gitu sih. Jadi kalau kita sehari-hari ini baik lah untuk bermasyarakat Pancasila ini ya. Dan wajib. Oke, baik. Selanjutnya, Pai, menurut lo itu demokrasi yang sehat itu seperti apa sih, Pai? Kalau menurut gue sih ya, sebagai mahasiswa, demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi yang sistemnya itu dimana semua warga negara memiliki kayak kesempatan yang sama buat untuk berpartisipasi berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, terus dan dimana hak asasi manusia dihormati serta dilindungi. Contohnya kayak untuk partisipasi aktif, terus ada kebebasan berpendapat sama keadilan dan kesetaraan. Menurut nih kan yang tuh tadi poinnya kebebasan berpendapat ya. Jadi kita tuh boleh nggak sih mengkritik pemerintah itu? Dari itu sih tentu saja boleh lah ya. Soalnya kan mengkritik pemerintah tuh adalah bagian penting dari demokrasi yang sehat. Ya walaupun sekarang kan emang banyak sih yang kasus-kasus kritik tapi kan emang itu hal yang penting nggak sih? Kan saya kan untuk kritik terhadap pemerintah merupakan salah satu bagian warga negara kan. Jadi kita harus berpendapat, berekspresi lah gitu, berekspresi pendapat ke pemerintahan gitu. Jadi kalau kita mengkritik ini berarti kita harus siap dipanggil anak kabar atau membela polisi 02 atau ISO 78 gitu tadi ya. Oke, Pai, kan lu kan pasti udah pernah itu dong, dalam kuliah pasti pernah berdemokrasi lah. Nah, lu tuh pengalaman lu apa sih dalam demokrasi dalam kuliah itu? Ya gue pernah sih kayak ngelakuin diskusi kelas, terus kayak musyawarah, terus mufakat itu, terus ada juga kayak pemilihan ketua organisasi buat kayak himpunan sekarang belum sih. Ya gitulah, cuman sebentar lagi ya. Pai, lu kan dalam perguruan tinggi nih pasti nilai Pancasila ada, dan seberapa penting sih nilai Pancasila dalam kehidupan perguruan tinggi itu? Kalau menurut gue ya, Pancasila tuh tidak hanya menjadi simbol atau slogan aja sih, tapi dia tuh juga kayak merupakan nilai-nilai yang harus diinternalisasi gitu. Jadi kayak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga kan di perguruan tinggi hal ini tuh penting untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis doang, jadi di non akademis pun juga bisa lebih juga. Jadi ya lebih bagus aja sih. Terus kita juga memiliki integrasi gitu. Ya, jadi gitu aja sih ya. Baik, kalau pesan lu nih buat mahasiswa lainnya yang nonton podcast ini nih, apa sih buat demokrasi itu pesan untuk mereka gitu? Kesannya tadi ya? Iya, bagaimana? Dan untuk semua penonton podcast ini, pesan saya tuh jangan anggap remeh kekuatan suara kalian. Soalnya demokrasi itu kan bukan hanya tentang pemilihan umum, ya kan? Tapi juga tentang partisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita harus jangan anggap remeh lah ya. Iya, benar. Saya akan mungkin juga. Berakhir sudah wawancara kita bersama Rifai Farizal dari kampus mana Pak? Jakarta Global University ya, berada di GDC situ. Oke. Ya, pokoknya gitu aja lah ya. Thank you nih buat kakak-kakaknya udah mau nonton. Terus yang juga membuat Maulana udah mau jadi host di podcast ini. Iya benar.
Iya, terima kasih. Oke. Ya. Sip.